Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak berjumpa lagi dengan Bunda Ratna. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Hari ini anak-anak akan belajar tematik, tema 3, subtema 2. Tapi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Bunda berharap dengan kita berdoa nanti anak-anak dimudahkan dalam belajar tematik hari ini. Sebelum anak-anak belajar tematik, Bunda Ratna mau ajak anak-anak untuk tepuk. Namanya tepuk semangat. Apakah anak-anak masih ingat? Kita lakukan bersama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semoga anak-anak bertambah semangat ya hari ini belajarnya. Anak-anak siapkan buku tematik tema 3. Dibuka halaman 47 subtema 2. Supaya anak-anak lebih paham dan mengerti, silahkan anak-anak simak video pembelajaran berikut ya. Semangat belajar. Anak-anak, sudah selayaknya kita untuk selalu peduli terhadap makhluk hidup. Untuk itu, hari ini kita akan belajar subtema 2 mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih yang semakin langka. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Sebab bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Apabila perburuan terus dilakukan terhadap binatang liar, maka akan mengakibatkan kepunahan. Oleh karena itu, kita harus menjaga, melindungi, agar kelestarian hewan liar tetap terjaga. Selain harimau, merak, cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi di sekitar kita. Tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu menyuburkan tanaman. Apakah anak-anak mempunyai hewan peliharaan? Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Yang pertama, kita wajib memberikan makanan ataupun minuman terhadap hewan peliharaan kita. Yang kedua, kita wajib memberikan vaksin ataupun obat apabila hewan peliharaan kita sakit. Yang ketiga, kita wajib memberikan kandang dan rutin membersihkan kotoran agar lingkungan kita tidak tercemar. Setelah menjalankan kewajiban, kita berhak mengambil keuntungan dari hewan peliharaan kita. Contohnya, jika kita memelihara kambing, kita berhak mengambil susunya. Kita juga bisa memakan dagingnya. Kotoran hewan peliharaan kita sebagai bahan pupuk kompos. Tentunya pupuk kompos ini memiliki nilai yang ekonomis. Tahukah anak-anak bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat hidup yang berbeda untuk hidup? Karakteristik tempat hidup hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, hewan yang hidup di air. Yang kedua, hewan yang hidup di darat. Kemudian yang ketiga, hewan yang hidup di air ataupun di darat. Contoh hewan yang hidup di air adalah ikan. Contoh hewan yang hidup di darat adalah sapi, kambing, dan lain sebagainya. Selain kita bisa memanfaatkan dagingnya, kita juga bisa memanfaatkan susunya. Contoh hewan yang hidup di air dan di darat adalah yang pertama ada katak, kura-kura, dan buaya. Dulu kulit buaya banyak dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Tapi sekarang buaya masuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi karena pemburuan liar tidak terkendali. Jadi kesimpulannya, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Berikut ini format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang, menuliskan alasan melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan, menuliskan maksud dan tujuan untuk melakukan wawancara.
Kemudian yang ketiga adalah menuliskan topik wawancara. Yang keempat, menuliskan waktu dan tempat kegiatan wawancara. Sedangkan yang kelima adalah laporan hasil wawancara, yaitu menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah kesimpulan. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 90. Selanjutnya adalah tantangan bagi anak-anak untuk mengerjakan kuis yang sudah tersedia di e-learning. Selamat mengerjakan anak-anakku. Alhamdulillah, belajar kita hari ini sudah selesai anak-anak. Bagaimana? Semoga anak-anak paham ya dengan materi yang sudah disampaikan. Sebelum Bunda akhiri, Bunda Ratna berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan rajin sholat 5 waktu. Sekarang Bunda akhiri ya, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, di teladan semua anak itu hebat.